Udah lama banget aku gak nyobain naik bus yang satu ini. Bertepatan kala itu ada agenda ke Magelang, sekalianlah aku cobain naik bus ini. Namanya PO Handoyo. Dan kebetulan unit yang aku naiki adalah unit spesial yang pernah dipajang pada gelaran pameran Gias 3 tahun silam. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Simak video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi pagi aku berangkat dari Kelantan, Malaysia menuju ke sini menggunakan AirAsia dan aku ada jadwal naik bus itu jam 15.45 dari Terminal Pasar Jumat, Jakarta Selatan menuju ke Magelang. Aku nanti akan naik bus PO Handoyo. Lama banget aku gak naik Handoyo. Kemarin dipesenin sama temanku dan dikasih tahu kalau unit yang X-nya TVD itu jalan. Wah, aku udah lama juga gak naik itu. Yang kombi, yang dulu first class, belakangnya suite class, sekarang diganti kelas eksekutif dan suite class teman-teman. Awalnya sih pengen langsung ya dari sini menuju ke Pasar Jumat. Aku akan naik Damri gitu menuju ke Lebak Bulus. Cuman tak pikir-pikir aku 11.40 udah landing. Lalu 15.45 baru berangkat lagi. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3 jam lebih. Daripada gak ngapa-ngapain, aku tak main ke Terminal Polris dulu. Kebetulan ada temanku yang bawa bus. Aku tak bareng dia aja ke Lebak Bulusnya. Pertama hemat, yang kedua bisa silaturahmi sama teman. Jadwal KA Layang menuju ke stasiun kereta bandara itu 12.47, sedangkan keretaku berangkat 12.57. Selisih 10 menit, kepotong sini ke sana mungkin 4 menit. Kita harus lari sampai nanti ke keretanya. Berarti kita nanti agak mepet teman-teman untuk masuknya. Perhatian, kalian tujuan stasiun kereta dan terminal 1 telah tiba di jalur A. Stasiun kereta bandara. Welcome to SkyTrain. Next stop is Airport Railway Station. Bandara, selamat datang di stasiun kereta bandara. Now we are. Kita udah sampai di stasiun kereta bandara. Keretaku jam 12.57. Oke, kita langsung aja keluar ke bawah dan menuju ke peronnya. Harusnya jam segitu udah dibuka. Dan yang naik, lihat nih, lumayan banyak. Kalau kalian belum beli tiket, bisa beli di vending machine yang ada di sebelah kiri ini. Ada 6. Dan kalau aku biasanya belinya di aplikasi KAI Akses teman-teman. Akses BKI ding, harganya 35.000. Tapi kalau full trip sampai ke Manggarai, oh itu udah dipanggil 85.000 kalau full trip. Kalau separuh kayak ke Batu Ceper ini cuma 35.000. 12.57 kereta berangkat on time menuju ke pusat kota Jakarta. Stasiun berikutnya Batu Ceper. Bagi pelanggan dengan tujuan stasiun Batu Ceper, dipersilakan duduk dan tetap berhati-hati. Terima kasih atas kepercayaan menggunakan jasa layanan kereta bandara Soekarno-Hatta. Kita udah sampai di stasiun Batu Ceper dan depan situ adalah Terminal Polris. Kita geser ke sebelah ya. Jujur kala itu aku mulai gak enak badan udah mulai meriang, flu dan pusing. Aku tuh numpang istirahat di kandang macannya bus temanku. Dan aku mulai bangun dan mulai sadar kalau busnya ini udah jalan menuju ke arah Lebak Bulus. Untungnya pas unit ini parkir di Polris. Jadi aku bisa numpang tidur ya sekitar 1 jaman lah ya. Udah lumayan memulihkan kondisi tubuhku. Thanks buat kru Juragan 99 Aladin. Kalian the best pokoknya. Sekitar jam 3:10 kita udah sampai di Terminal Pasar Jumat. Jadi naiknya bus Handoyo ini nggak dari Pondok Pinang, tapi dari Terminal Pasar Jumat Lebak Bulus di sini. Kian terus kemana gitu? Oh Madura. Woi, ge. Sopo dada-dada yo? Bubulak. Kalau di sebelah sana adalah Terminal Pondok Pinang yang mungkin lebih sering aku naik dari sana. Kalau dari sini jarang.
Di sini rata-rata bus Muriaan kayak Haryanto, Muji Jaya, Santika nggak di sini, salah. Dari sini naiknya. Itu ada Handoyo yang seri L, X-nya efisiensi. Nah itu. Kita kesini dulu, kita cari agennya teman-teman. Ini adalah laju prima, nggak tahu kemana nih. Tinggi banget ya. Oh USHD. Nah agen-agennya ada di sebelah sini semua. Ini Haryanto ke Pati. Yang SE nggak sih Ki? Oh brandingan Red Bus semua ternyata sekarang. Berlian Belambangan. Bisa wis gak ono. Oh iki Handoyo iki. Disinilah agen bus Handoyo karena aku belinya melalui aplikasinya Handoyo. Jadi aku kesini cuman ngambil tiketnya dan ternyata tiketnya itu e-tiket. Kita disuruh ngirim barcode tiket yang udah aku dapatkan ketika beli online tadi di WA agen ini. Lalu aku dikasih tiket yang asli teman-teman. Ini aku barusan ngambil tiket, ternyata tiketnya disuruh ngirimin screenshotan barcode, lalu aku dikirimin tiket dari WA-nya agennya sana. Dan seperti ini teman-teman, suasana dari terminal Pasar Jumat. Tempat tunggunya kalau dibilang sebuah terminal nggak proper ya, menurutku malah enakan di Pondok Pinang sana. Dan untuk tempat parkirnya Handoyo di luar, buat ngambil gambar kurang enak nih. Nanti kita review interiornya dulu mungkin. Setelah itu kalau pas berhenti di mana gitu kita ambil eksteriornya. Di depanku ini ada bus Kalinggajaya tujuan ke Bojonegoro. Startnya dari Merak. Kita beli teh anget dulu nih teman-teman karena aku agak pilek nih habis tadi pagi kena AC-nya pesawat kok jadi pilek ini ya. Teh hangat sambil nonton keberangkatan bus. Mau di belakang tuh ada Kalinggajaya Sleeper, nickname-nya Bos Duding. Kayaknya yang rute Jepara deh. Jetbus 5. Kalingga persiapan mau berangkat nih. Bisa nggak tapi? Nah kok banget posisinya? Oh bisa aman-aman, tapi ngepres sih. Menuju ke Bojonegoro. Kayaknya bisa udah datang deh. Ya. Kita laporan ke loket. Kita ikut sama krunya nih. Wah ini kombi. Nanggungan nanggung. Oke mas. Bismillah. Oh yang depan jadi kayak gini sekarang. 15.35 bisnya udah berangkat dari terminal Pasar Jumat. Pas makan sama minum ini ditelepon bisa udah datang. Jadwal awalnya sih 15.45, cuman karena mungkin jalanan lancar dan penumpangnya udah pada naik semua jadi langsung berangkat. Nah masuk sini ternyata. Ternyata berhenti di sini. Tahu gitu aku naikin dari sini teman-teman, nggak dari sana. Tapi aku lihat di pemesanan aplikasi sih titiknya emang di Pasar Jumat sana sih. Tapi dia juga masuk sini, berarti beda agen nih. Dan ini dia unitnya teman-teman. Unit yang dulunya aku pernah naik, dia itu namanya TVD. Unit pameran Gias 2023 kalau nggak salah. Di situ ada first class-nya. Sini
suite class satu-satu. Cuman sekarang udah dirubah menjadi kursi biasa eksekutif loh di sini dengan bodi Legacy SR3 suite kombi panorama karena dia single glass. Wah, aku dulu tuh kalau ngingetin Handoyo, dulu yang tak inget-inget Handoyo tuh unitnya pasti pakai per daun. Nah sekarang unitnya kayaknya kebanyakan juga udah mulai beralih ke suspensi udara nih teman-teman. Ini ada yang mau berangkat Harapan Jaya dari Ciputat tujuan ke Blitar harusnya jam segini. Pakai Mercy 1836 Osor. Harapan Jaya kalau eksekutif hampir semuanya pakai sasis premium teman-teman. Disusul ini ada Putra Pelangi, kayaknya ini yang dari Bogor tujuan ke Medan deh. Dia baru berangkat, masih kinclong. Pakai Jetbus 5, tapi kayaknya bukan Jetbus 5 ori nih. Nggak tahu juga sih. Bukan deh. Kalau dilihat dari potongannya. Sebelahnya ada Handoyo lagi. Nggak tahu ini rute ke mana nih. Sama-sama Jogja mungkin, via Magelang juga. Ini bus premium, nggak berangkat, dia masih pindah parkiran kayaknya nih. Agak ke sana, dan sebelah sini ada Dream Coach-nya, sleepernya Berlian Jaya. Tujuan ke Jepara dengan nickname Dealova. Pakai Hino RM deh saya ingatku, sama kayak ini, sama-sama pakai Hino RM. Dan karena bus ini menggunakan Hino RM, jadi bagasinya bisa gede banget, tinggi banget, bisa buat ngangkut motor. Tapi kayaknya motor cuman satu aja deh ini. Ternyata bis ini berhenti cukup lama di sini karena penumpang yang naik banyak. Mungkin karena dia jamnya maju jadi nungguin penumpang. Aku tadi habis ngobrol sama krunya, ternyata bis ini tuh startnya dari terminal Lembang, Ciledug sana. Lalu tujuannya ke Jogja via Weleri Paraan. Wah, jadi jalur yang berliku-liku gini teman-teman nanti. Sebelah sana adalah agen-agennya Besantika. Lihat tuh, 1, 2, 3, 4, 5 termasuk slipernya parkir di agen Santika Pondok Pinang yang di ujung. Sekarang kita lagi ada di terminal Bayangan Pasar Rebo. Infonya di sini ada penumpang juga yang mau naik bus ini. Agennya kemana yo? Agak maju mungkin, dekatnya Gunung Harta sana. Dan orang-orang kebanyakan kalau naik bus, terutama yang ke arah timur, lebih senang naik dari sini daripada naik dari terminal Kampung Rambutan. Padahal jaraknya sini sama terminal Rambutan itu kurang lebih sekitar 1-2 kilo aja. Karena terminal Rambutan itu posisinya agak dalam masuknya teman-teman, dan juga ya seperti yang kita tahu lah. Tapi sekarang udah membaik sih. Kalau dulu waktu aku pertama kali seneng ngebis tuh, wah lumayan serem sih terminalnya. Cuman sekarang udah diperbaiki. Cuman yo untuk naik turun tetap enak dari sini sih. Dan ini untuk agennya di sini. Kios online PO Handoyo Pasar Rebo. Oke, udah berangkat. Oh, nggak boleh parkir di depan. Langsung berangkat cuy. Tadi kita ngebalap Gunung Harta yang rute Jakarta dan Pasar deh. Oleh ini agennya Gunung Harta. Agen Gunung Harta GATS. Kalau kantornya kantor GATS, tapi yang merah juga bisa naikin dari sini teman-teman. Volvo B11R, wah Jakarta dan Pasar. Wah kandang tronton cuy.
Saat ini kita udah berangkat dari Pasar Rebo dan habis ini kita akan jemput penumpang di Pulau Gadung. Kalau ada Pulau Gebang masuk Pulau Gebang, lalu Bekasi Timur dan Cibitung teman-teman. Kemarin pas aku pesen itu yang paling depan udah mau habis, tapi yang sleeper kosong melompong karena emang harganya selisih sekitar 100 ribuan sih ya. Yang depan itu adalah kelas eksekutif, leg rest-nya leg rest umpak, leg rest duduk, pakai kursi Aldila dengan tarif Rp250.000 aja. Lalu di bagian belakang ada sleeper, ini harganya Rp350.000, cuman kemarin pas aku beli itu ada potongan Rp10.000, nggak tahu potongan apa, mungkin promo hari-hari sepi mungkin ya. Jadi harganya 350, seatnya ini ada 10, jadi total berapa? Kursinya isinya cuma 22. Kalau misalkan ini 350, depan 250, berarti kalau misalkan full seat pendapatan kotornya 6,5 juta teman-teman untuk Jakarta menuju ke arah Jogja. Nah, unit ini startnya kan dari Ciledug, terus nanti akan jemput penumpang setelah dari Ciledug, lalu Pasar Jumat, Pondok Pinang, Pasar Rebo. Habis ini kita akan jemput penumpang itu katanya itu di Pulau Gadung. Kalau ada Pulau Gebang, Bekasi Timur dan Cibitung. Tadi juga aku sempat kepo sih, kan unit ini tuh seingatku cuma satu ya di Indonesia ya, yang punya TVD dan merupakan prototipenya Karoseri Laksana yang kala itu dipamerin di gelaran Gias. Terus seperti yang kita tahu juga TVD itu kan kayak dealer berjalan, kalau misalkan ada yang mau beli ya dijual gitu. Ini harganya cuma satu dan keresannya aku tanya itu katanya yang sleeper warna gold sama hitam, tapi bukan yang Avante, yang SR3, jadi pincang gitu. Hari ini dapat yang kombi, besoknya full sleeper. Saat ini kita lagi macet-macetan di tol Cililitan, dekatnya Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, dan ini adalah gambaran seat yang aku tempati. Aku sengaja milih kursi atau seat yang bawah depan karena yang depan itu pasti lebih longgar dibandingkan dengan yang kursi atau seat baris belakang. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, yang 2, 3 itu biasanya lebih sempit karena di sini ada TV yang agak maju gini. Dan yang depan itu los teman-teman, bagi yang di bawah dan yang di atas. Karena bus ini posisinya sleepernya di setengah bagian ke belakang, makanya bagian atas nggak ada tempat untuk nonton jalan, jadi sama-sama ke blok. Mendingan aku pilih yang belakang, yang bawah sini, karena lebih enak untuk mengakses, nggak perlu naik-naik. Kita akan dapat fasilitas onboard berupa TV, nah personal entertainment ini. Lalu di sini juga ada storage atau penyimpanan buat taruh tas kecil, barang-barang. Dan ketika kita masuk ini kita dikasih kresek atau plastik gini buat taruh sendal kita. Jadi sendal kita bisa dikresekin, dimasukin di sini, agak sempit. Nah, rapi kan. Lalu di sebelah sini ada tempat untuk ngecas HP, tapi nggak boleh untuk ngecas laptop, nggak boleh untuk ngecas power bank karena bisa menyebabkan kebakaran atau konsleting pada bus. Di situ udah ada stiker himbauannya kayak gini. Dan untuk sleepernya Laksana ini kan pakai kursi buatan Versa. Ini benar-benar enak, bisa rebah, apalagi isinya cuma 3 baris gini, jadi lebih leluasa teman-teman. Untuk lover AC-nya masih lover AC, bukan yang sleeper terbaru. Kalau terbaru kan dia modelnya bulat-bulat gini kayak punya MRC S-Class. Kalau yang ini masih yang lama, ada port USB yang Type-C juga di sini. Di sebelah sini juga ada lampu baca, tapi udah bolong nih, nyalain susah. Itu aja sih teman-teman. Oh iya, kita juga akan dapat bantal kayak gini, dan juga dapat selimutnya lumayan tebel nih, bukan asal selimut doang, bukan bed cover, nggak terlalu setebel bed cover, cuman ini hangat banget untuk menghadapi dinginnya AC nanti malam. Ini udah 10 menit kita nggak gerak teman-teman, bener-bener macetnya stuck nih. Masih di sekitaran tol Cililitan, dekatnya
Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari Pasar Rebo ke arah Pulau Gadung ini bener-bener macet jalan tolnya. Pas sudah mulai lancar, aku malah ngantuk berat nih. Mungkin ini adalah efek obat demam yang aku minum pas berangkat tadi sebelum naik bus ya. Yowes, langsung aja tak tarik selimut, lanjut tidur. Kita sekarang udah sampai di daerah Pulau Gadung di Pulau Handoyo. Jam 17.35, sempat ketiduran bentar, enak banget rasanya. Sempet kebangun sebentar, lalu aku ngerasain ngantuk lagi nih. Lanjut, aku tidur dan aku kebangun posisi udah ada di jalan tol dan kondisinya gelap. Dan aku lanjutin lagi, bangun-bangun udah sampai di rumah makan. Jam 8:30 kita udah sampai di rumah makannya PO Handoyo Indorasa. Oke teman-teman semuanya, kita sekarang udah sampai di rumah makan Indorasa di daerah Cikamurang. Sebelah sana udah rumah makan Singgalang dan kita nanti barusan ngelewatin rumah makannya PO Sinarjaya Taman Selera Cikamurang. Nah nih rumah makan Indorasa di Jalan Subang, Jalan Raya Subang Cikamurang, Indramayu. Jadi aku masih keinget bus ini tadi dia masih naikin penumpang di Pulau Gadung. Bener-bener jalannya macet, jam 6 kurang dikit aku ketiduran dan bangun-bangun udah 2,5 jam kemudian busnya udah persiapan servis makan. Aku dibangunin sama krunya, ayo mas persiapan makan mas. Krunya ramah-ramah. Kita sekarang servis makan. Servis makannya sama apa ya? Oh beda ya? Oh beda teman-teman. Jadi servis makannya ini dipisah antara yang sleeper dengan yang biasa. Tuh. Untuk servis makan PO Handoyo yang eksekutif VIP atas di sini, dan untuk yang super eksekutif dan sleeper itu di sebelah sini. Hari ini yang masuk ada 2. Berarti sleeper banyak no. Apa ini SE ya? Oh jalan-jalan ini SE teman-teman. Oh, RM Line itu di sini tuh servis makannya. PO baru Beselota Wisata yang kalau nggak salah dia buka rute dari Jakarta ke Jogja. Dan next katanya Wonogiri juga mau dibuka tuh. Kita lihat servis makan untuk yang eksekutif VIP atas ya. Ini ada ayam, terus ada ikan, telur, ada mie, ada sayuran, dan kita coba yang di sini teman-teman, bedanya di mana. Ini ada ayam, ikan, telur, mie, sama aja sih. Ternyata di sini juga kita bisa makan soto ayam. Isinya kayak gini teman-teman. Tapi sebetulnya pengen soto ayam sih, cuman aku penasaran tadi udah ngambil makanan yang super eksekutif atau suite kelasnya PO Handoyo ini. Jadi perasaan kok banyak banget dan sleepernya kan sepi ya. Ternyata semua penumpang walaupun itu eksekutif, tapi di sini yang warna merah itu makannya ikut yang super eksekutif suite kelas ini teman-teman. Kita ngambil ini teh. Ini mas, nih. Oke. Bedanya ada di kerupuk sambal sama nih. Ini ada air teh yang manis. Kalau yang kelas VIP atau kelas eksekutif biasa itu dia air minumnya teh tawar. Oh ya, aku belum ambil kerupuk sama sambal ya. Ini mulai berdatangan pasukan Handoyo dan SE teman-teman. Super eksekutif Jogja Bogor, dari Bogor ya. Tujuan ke Jogja via Magelang.
Dan untuk makanan yang aku ambil pada malam hari ini, aku milih telur. Ada telur, ada ayam, ada ikan. Aku milih telur. Lalu ini ada sayur kacang, sayur sop, lalu ada mie, ada kerupuk, dan ada sambal. Coba dong ambil sambal, ada buah segar dan teh anget manis. Jadi bedanya yang SE dan yang biasa itu, dia ini teh manis sama ada kerupuk dan sambalnya doang. Sama ini. Untuk menu makanannya relatif sama teman-teman. Oke, kita makan dulu ya. Kita udah selesai servis makan, saatnya kita ke musola dan toilet. Ada di belakang sini, di dekatnya servis makan yang super eksekutif. Alhamdulillah kita udah selesai sholat, udah selesai makan, dan saatnya kita kembali ke dalam bis. Saat ini ada kurang lebih sekitar 5 unitnya Handoyo yang terparkir di rumah makan Indorasa Cikamurang. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Handoyo ini ternyata memiliki jaringan bus dari Pulau Jawa ke Sumatera itu banyak banget. Dan rute Sumateranya itu gak mainstream cuman kayak di Palembang atau Pekanbaru aja, tapi sampai ke pelosok-pelosok kayak Muara Bungu, Rimbo Bujang, dan lain sebagainya. Dengan titik start juga lumayan beragam, dari Blitar ada beberapa. Kemarin pas berangkat naik apa yo? Pokoknya aku lewat, naik bus Harapan Jaya. Itu dari Blitar itu ada 4 keberangkatannya teman-teman, ke arah Pekanbaru, ada yang ke Lampung dan lain sebagainya. Nah ini bus warna oranye udah dipersilakan untuk berangkat. Sweet kombi. Aku barusan tanya, ternyata dispensernya lagi error. Kita beli aqua di sini aja. Dan perasaan tadi nggak ada snacknya, atau emang belum dibagiin yo. Ini sekalian aku mau beli teh anget manis teman-teman, karena badanku bener-bener udah kayaknya drop deh, udah sekitar 12 atau 11 hari kita dipacu terus muter-muter 5 negara. Kayaknya ini akumulasi dari lelahku, jadi aku harus banyak istirahat. Mungkin video trip reportnya nggak sepanjang yang seperti biasanya, aku mohon maaf banget. Jadi tadi tuh kebanyakan tidurnya. Kita masuk ke teman-teman. Nah sayang banget dispensernya lagi trouble. Di sini juga ada toiletnya di tengah sini, jadi posisi toiletnya bener-bener strategis banget. Dan untuk penumpang sleeper, ini sandalnya harus dilepas karena ini bersih. Jadi kita dikasih semacam tempat untuk naruh alas kita di sini. Nah ini pakai rumput futsal sintetik gini, nih pasang di sini teman-teman. Jadi bersih. Slipernya cuma isi 2 ternyata. Dispensernya mati. Terus aku juga barusan tanya, ternyata colokan listriknya juga mati. Katanya inverternya lagi trouble. Oh iya sih, inverter trouble ini sama kelistrikan yang semacam kayak gini juga mati sih, nggak bisa digunain. Soalnya kan inverter kan kelistrikan, jadi yo sepaket sama TV, terus apa namanya dispenser sama colokan listrik nggak bisa ya. Poin plus dari bus ini tuh yo emang busnya baru, yang kedua krunya ramah banget, terutama karnetnya. Salut. 2107 kita berangkat dari rumah makan Indorasa. Nanti kalau pas dilepas Weleri, semoga aja aku bangun, aku tak ke depan. Tapi kalau gak kebangun ya mohon maaf ya. Tapi saya banget kalau gak bangun sih, soalnya jalurnya tuh bagus banget. Kalau siang, kalau malam yo gelap, belik-belik gini. Lewat Paraan, ada tembusnya Temanggung, Secang, masuk Magelang hingga ke Jogja. Tapi kita nanti turun di Artos karena besok aku ada undangan dari Utrans untuk rilisan double deckernya teman-teman. Kita matiin dulu. Nah, ada snacknya. Oke, terima kasih banyak. Ada snacknya ternyata teman-teman. Kita nyalain lagi. Nah, seperti ini snacknya.
Wah, kalau gitu nggak jadi beli air mineral tadi buat beli obat. Snack dari Handoyo PT Indo Transport Abdimas. Kita lihat snacknya apa aja teman-teman. Tadi tuh padahal aku udah underestimate tuh, masuk 350.000 dari Jakarta ke Jogja, masuk nggak dikasih snack. Ternyata dikasih teman-teman. Ini packagingnya simple, kayak apa ya, ransum TNI ini ya. Cuman ada gambarnya bus SR3 nya Handoyo. SR2 sih mana ini. Sayang banget ya, misalkan kalau dikasih kayak nomor-nomor agen utama gitu di kota-kota besar, kayaknya lebih informatif lagi ya, atau call center atau Instagramnya PO Handoyo gitu. Soalnya kan saya ingatku akun Instagram bukan Handoyo deh, Indo Transport apa aku lupa, nanti aku cantumin. Soalnya sekarang tuh banyak banget penipuan yang mengatasnamakan PO gitu. Jadi dia bikin kayak nama PO apa, misalnya ada Handoyo centang biru, terus penjualan tiket di sana, terus banyak orang yang ketipu di sana, lapornya di PO ini. Jadi kan kasihan, PO-nya kasihan, dapat nama jelek, lalu juga calon penumpang juga kasihan. Oke, nggak perlu lama-lama, kita buka isi snacknya ada apa aja. Ada Malkis, Roma, lalu Ropang, roti panggang 2, kacang koro 3, sama air mineral Sanqua. Ini 330 ml. Jadi snacknya ada 4 item gini teman-teman. Worth it sih, lumayan. Kosong, udah nggak ada lagi. Seperti ini. Ada yang manis, ada yang asin, ada minum biar nggak seret. Jam 3.15 kita udah sampai di Terminal Tidar Magelang. Kita persiapan dulu, habis itu kita turun di depan. Jam 3.19 kita udah sampai di depan Artos Magelang teman-teman. Alhamdulillah perjalanan lancar. Semalam banyak tidurnya aku. Estimasi sih jam 1 loh di tiket, ini jam 3.19. Saya ingatku tadi kita antri cukup lama karena isi solar lagi susah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video perjalananku bersama Handoyo XTVD Sweet Kombi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.